Terus screen-nya? Attempt. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian maaf ya ketemu aku terus. Ini harusnya Asyel sekarang. Cuma Asyelnya lagi berhalangan. Harusnya Kak Asyel. Maaf ya. Yang muncul muka aku terus jadinya. Nggak apa-apa, Kak. Dan bosen-bosen ya. Oke. Tadi udah dikerjain? Semuanya udah selesai ngerjain? Sudah Ya, Oke. Sampai beres? Atau masih ada yang belum selesai? sampai beres. Sampai beres. Mantap. Easy peasy lah ya bahasa Inggris Maya bagi kalian. Oke. Kita mulai bahas dari soal nomor pertama. Adik boleh baca soalnya? Oke. Soal pertama, sebentar. The process of copying CD is possible with any computer. The underlined word is closest meaning to. Jawaban saya B. Probable. Oke. Yes. Betul ya. Ini udah jelas karena improbable itu artinya tidak mungkin, unlikely juga tidak mungkin, doubtful itu diragukan, suspicious itu mencurigakan. Terus ini ada ya penjelasan singkatnya, the underlying word possible, such as like the process of copying CD ini penjelasan ininya deh, can be done with any computer. Jadi implikasinya dari si kalimat ini adalah bahwa CD itu mungkin atau bisa diproses dengan berbagai komputer gitu ya. Oh ya, jadi materi hari ini salah satu materi TKA itu selain kemarin kita kan belajar main idea ya, ada juga sinonim. Jadi sinonim kata-kata. Nah biasanya itu tidak secara eksplisit disebutkan sinonim dari kata ini itu apa, tapi bentuknya adalah kayak gini. The underlying word is closest meaning to. Dia maknanya dekat ke kata apa gitu. Atau ada juga yang secara eksplisit kayak gini. The synonym, langsung ditanyain sinonimnya dari kata tersebut apa. Jadi banyak contoh-contoh kalian. Oke, next dulu ke soal yang kedua ya sih. producing powerful water waves at the ocean surface. The synonym of un, underlined word is, kalau jawabannya Yasin, strong. Oke, ini jelas ya. Powerful artinya itu berarti kuat, power, power gitu. Kalau fast cepat, deep dalam, quick juga cepat, quick lemah, kebalikannya. Ini gampang ya. Oke, Kak, lanjut maaf, next. Ya, um, ini share screen-nya apa tidak salah, soalnya langsung dikasih kunci jawaban gitu. Mungkin takut ada yang curang oh atau bagaimana. Nanti jawaban enggak? sebenarnya. Oke, oke. Oke, kita pause dulu ya. Eh, saya screen-nya dikasih. Nah, oke. Udah? Sudah, Udah, Kak. Kak. Sudah. Oke, lanjut. Number three. Siapa ya? Pasti? Oke, Kak. You will see an unusual sight. What is the synonym of the underlying word? My answer is strange. Strange, oke. Kenapa jawabannya strange? Karena opsi B, common itu kan berarti artinya sudah biasa.
atau umum gitu, udah umum. Popular juga, udah popular, udah terkenal. Tradisional juga. Its closest meaning to regular, umum gitu. Regular juga sama. Jadi jawaban paling tepat adalah yang strange. Sama ya, contoh soal yang ketiga juga bentukannya pertanyaannya the synonym gitu. Oke, next. Number 4. Ruby? Ruby? Halo, halo. Apakah ada Ruby? Nggak ada ya? Coba ganti siapa ya? Novel? Oke, Kak. Oke. Number 4. The word hello in paragraph 2 means jawaban saya hall. Oh, oke. Halo itu artinya apa, Novel? Kenapa, Kak? Halo itu Halo? artinya halo, halo. Ya. Ya, halo. Oh, bukan halo. Halo. Halo itu artinya apa? Eh, kayak rongga gitu, Kak. Kayak lubang, berlubang. Rongga. Ya, lubang, rongga, celah ya. Iya. Itu kita lihat nih di paragraf 2. Kan the hollow inside of the pillow allow the user to keep cool. Jadi adanya rongga di dalam si bantal itu memungkinkan adanya si penggunanya merasa dingin gitu. Nah, kalau gap itu lebih ke apa ya? Penggunaannya nggak di situ. Karena gap itu celah, tapi celahnya halo? Ya, Kak. Aman nggak? Eh, gap itu celahnya, tapi celahnya tidak digunakan secara untuk sesuatu yang terlihat gitu. Gap kayak gap research gap atau apa, jadi masih nggak cocok kalau dimasukin ke disesuaikan dengan kata halo. Terus convex itu cembung, reduce di ya reduce fill isi gitu. Jadi yang jawaban paling tepat adalah halo. Nah, kita lihat lagi bentuk soalnya. Dia sama-sama menanyakan terkait sinonim, tapi ini lebih ke dia ditanyanya adalah means atau makna dari kata halo. Sama, artinya juga yang ditanyakan adalah sinonim. Oke, next, number 5. Siapa ya? Aziza? Okay. Hello? Number Oke, number 5. the pronoun it in the last sentence of paragraph 2 refers to jawaban saya I, the Dutch wife pillow. Apa? Sorry, putus-putus. Jawabannya? I, Kak. I. The Dutch wife pillow. Oke, kita lihat kita lihat paragraf 2. The pronoun it in the last sentence of paragraph 2 refers to. Nah, untuk memahami subjek dari kalimat tersebut, kita tuh harus lihat kalimat sebelumnya dan juga setelahnya untuk memastikan gitu. Sebelumnya itu this pillow would, nah, this pillow would come to be known in English as the Dutch wife because the popular story goes that it was invented by the Dutch colonialists in Indonesia a few hundred years ago. Nah, berarti guling itu dikenal dengan istilah Dutch wife karena terdapat cerita populer di baliknya. Di baliknya, ini kembali kepada the Dutch wife pillow. Oke. Next, siapa ya? Maimunah? Masih umroh nggak? Tadi katanya siapa yang umroh ya? Pas belajar sama Rafa. Iya, Kak. Udah pulang atau masih di sana? Masih di Haram? Tidak, Kak. Bukan saya, Kak. Oh, bukan. Siapa? Suhai ya? Iya, Kak. Oke, Maimunah boleh dibaca. Number 6.
Okay. In which paragraphs mentioning the origins behind the Dutch wife name? Jawaban saya D. 1 and 2. D, 1 and 2. Another Yes. answer? Anyone? Ada yang jawab yang lain? Sama. C. Yang E. Kak. E. Ada yang E, ada yang C. Coba kita lihat. Kalimat 1 dan 2. 1 dan 2. Ini kan yang ditanyakan ini ya. Asal-usul dari the Dutch wife, penamaan Dutch wife itu kita temukan di mana? Coba di paragraf 1. Many people in Singapore and perhaps in North Asia cannot sleep without hugging the humble. Back during the days when Southeast Asia was mostly colonized by European, a special bolsters that was made of rattan or wicker woven. Nah, di sini ada nggak penyebutan bahwa itu disebut Dutch wife di paragraf 1? Tadi yang jawab dia siapa ya? Namanya? Ada nggak? Nggak ada ya. Di sini nggak disebutin asal-usul. Nggak disebutin asal-usulnya. Kemudian paragraf 2. It helps people to sleep better at night in the European tropical heat by allowing them to have it and throw a leg over it while lying on their side. The hollow inside pillow of the user to keep cool in the tropical heat. This pillow could come to be known in English as the Dutch one because the popular story goes that it was invented by Dutch colonialists in Indonesia a few hundred years ago. Nah, ini ada ya kata-kata ke freeze ya. Nah, ini ada ya kata-kata this pillow will come to be known in English as the Dutch wife because popular story goes that it was invented by Dutch colonialists. Di paragraf 2 disebut ini. Coba di paragraf 3 ada nggak? But there is also more to the origin on how Dutch wife got its English name. Nah, paragraf 3 juga ada ya asal usulnya. Berarti jawabannya adalah ya I. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Atau aman semua? Sama. Aman. Oke. Next. Number 7. Siapa? Haji. Halo? Okay. Oke. The word outbreak in paragraph 1 means my answer is epidemic. Epidemic. Oke. Ini udah jelas ya. Karena disease itu penyakit. Kan juga nggak mungkin kalau di akhir, final, terakhir, illness juga penyakit. Ini ada jawabannya lain atau aman lah ya ini? Setuju semua? Kalau setuju kasih react. Setuju ya? Oke, next. Number 8. Ruby tadi udah belum ya? Iya, Lupa. Kak. Ya, boleh. Number 8. Number 8, the word deemed in paragraph 2 can be replaced by, my answer is A. Considered. A. Consider. Oke. Ini juga udah jelas ya, Dim. Ini Yeah. cara lihatnya kita bisa lihat di kalimat nih. Consider itu kan sama-sama punya kata yang serupa ya sama Dim, artinya yaitu dicurigai atau diputuskan gitu. Nah, dia punya konotasi itu pada sesuatu yang harus dilakukan, yang dipandang kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat di kalimat nih, animals mana ya? Animals outside the port, chicken cow, trifecta deemed normal by most Americans. Itu, wait. Nah, itu
Kalau misalnya kita nggak tahu katanya, bisa lihat ke konteks yang ada di teks gitu. Tapi pasti pada bisa ya. Nah, kita lihat bentuk soalnya. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi selain the synonym, terus the underword means, ini juga pakai kata means, yang artinya sama, sinonim juga yang ditanya. Gitu. Kok di situ? Oh, salah. Yang ini, can be replaced by, itu juga artinya sama kayak sinonim. Jadi selain means, synonym, can be replaced by juga bisa diganti dengan gitu. Sama ya, artinya sama-sama yang ditanyakan adalah sinonim. Oke, next. Kak, aku mau Hansa? nanya, Iya, boleh. untuk nomor yang 7 tadi, Kak. Ha-ha. Aku sempat ragu tadi antara A atau B. B ya? Oh, kalau misal B itu artinya gimana, Kak? Kalau disease itu penyakit yang cuma penyakit apa ya, untuk menyebut si penyakit itu, entitas penyakitnya. Kalau epidemik itu dia penyakit yang menyebar dan di suatu negeri gitu, di suatu negeri. Kalau epidemik di seluruh negeri ya, epidemik namanya. Kalau disease itu kayak cuma ya udah penyebutan penyakitnya aja. It's flu disease, penyakit flu gitu. Jadi nggak bisa disebut flu epidemik karena flu itu sebuah nama penyakit, kecuali kalau dia udah menjadi penyakit yang menyebar ke seluruh negeri, itu baru berubah jadi awalnya disease jadi epidemic. Nah, outbreak di sini konteksnya adalah penyakit yang sudah menyebar, coronavirus kan, ke seluruh dunia gitu. Makanya lebih pas dipakainya epidemic. Oke? Aman? Ya, paham. Paham. Oke. Next, number 9. Kansa, boleh? Ya, Kak. Boleh, nomor 9. Trilo Figueroa said Jimenez, who robbed the banks, disguised in false birth and a wig. The underlying word disguise means. Jawaban saya nomor 9 A. Apa jawabannya? My answer A. The answer is A. Oke. Any other answer? Ada yang jawab yang lain? No ya, sepakat ya. Ini bahasa apa ya? Namanya nama-nama Spanyol gitu ya. Si Fulan, who Robert the Banks, disguised in a false bird and a wig. Nah, jadi dia itu mengubah penampilannya gitu ya. Oke. Mungkin reduce confidence ya, karena namanya orang dia maling ya. Nggak sempat-sempatnya ngiriin percayaan dirinya dia. Expose to view apalagi malah makin mentereng. Made known juga biar lebih ketahuan gitu kan enggak ya? Next. Siapa yang belum? Fikria, number 10. Halo Fikria. Oke, Fikria menghilang dari line. Next, Najwa. Ya, Kak. Oke. Number Okay. 10, please. More than half the world rabbit population dies in North America. The similar meaning of the underlying word is A, Kak. The similar meaning of the underword is A. Any other answer, guys? Aman ya? Setuju ya? Finds itu berarti temukan. Ini juga kurang pas. Grows itu lebih ke tumbuh-tumbuhan ya. Terus shows juga kurang tepat. Jadi rumpang kalimatnya. Move juga apalagi. Pindah.
Jadi yang paling tepat adalah lives. Nah, kita lihat nih, di sini juga bentuk soalnya adalah the similar meaning of the underlined word. Similar meaning berarti makna atau kata yang memiliki makna yang persis. Itu juga sama. Ini adalah salah satu contoh bentuk pertanyaan yang menanyakan sinonim. Jadi nggak selamanya secara eksplisit ditanyakan sinonimnya apa, artinya apa, tapi dia punya makna yang mirip. Nah, kayak gitu ya. Siapa lagi yang belum? Hmm, Aziza? Aziza udah belum? Udah tadi Kak. Halo, Aziza. Oh, udah ya? Udah, back to Raffi deh. Number 11. The word jubilant in the first sentence of fourth paragraph has the closest meaning to my answer is C. Crying out loud. See, under the weather. Any other answer, guys? A. Ah, A, on cloud 9. Yang lain? Ada yang lain? Kak. A, oke, kita bahas ya. Ini word jubilant ini ada di mana? Di paragraf ini ya. That from jubilant celebration from the South Koreans while some Germany's fans inside the Shock Stadium were in last years after 4 years, bla 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 bla. Nah, ini tuh berarti menunjukkan bahwa hal tersebut itu dirayakan, ya kan? Dirayakan secara gembira gitu sama warga Korea. Nah, terus sementara beberapa fans Jerman, warga Jerman itu sedih, menangis gitu. Nah, kata jubilan ini itu adalah frase, dia bisa apa ya? Frase tuh kalian tahu frase nggak? Idiom, some kind of idiom gitu. Jadi eh apa ya? Frase tuh gabungan kata yang dia punya satu makna gitu. Nah, si on cloud jubilan under the word ini. Semua ini itu adalah bentuk frase yang artinya tidak secara literal on cloud 9 berarti nggak diartikan di awan 9 gitu, enggak, tapi dia punya makna tersendiri gitu, satu makna. Nah, terus kata jubilan itu bisa digantikan dengan ekspresi frasa tadi ya, yang E ya, on cloud 9. Sedangkan kalau feeling blue ini artinya, jadi on cloud 9 itu artinya tadi ya, apa, gembira gitu. Terus feeling blue itu sedih, feeling blue itu merasa sedih. Terus under the weather itu artinya sakit. Under the weather itu artinya sakit. Terus head over heels itu artinya apa ya bahasanya? Kalau kalian seneng banget, bukan seneng banget, rasa cinta yang cinta banget. Nah, itu namanya head over heels. Apa ya bahasanya? Rasa cinta yang yang menggebu-gebu lah. Apa ya bahasanya? Apa? yang apa Robin? Gak jadi Iya, Kak. yang ya yang menggebu-gebu lah. Feeling gue tadi sad atau sedih gitu. Crying out loud juga, crying out loud ya nangis saya, sedih sama. Ya. Jadi yang paling benar adalah yang on cloud 9. Oke, next. Adik lagi? What is this text about? My answer is C. C. Any other answer? E. C. Ju Se Jong Gol. Oke. Yang lain? Kak. Germany fine fellows. Oke. Yang lain? Ada lagi yang beda-beda? C, Kak. C. Oke, kita lihat ya.
Ini tuh bisa kita lihat di paragraf pertama. Kemarin kita udah belajar main idea kan ya? The passage yang bisa diambil dari teks ini tuh apa? Teks ini membahas apa gitu. Nah, kita lihat di paragraf pertama. Defending champions Germany has been eliminated from the World Cup at the group stage following defeat by South Korea. In one of the biggest shocks in the competition history. Terus, nah yang berarti juara bertahan Jerman ini sudah tereliminasi dalam babak penyisihan Piala Dunia setelah mengalami kekalahan dengan South Korea, atau Korea Selatan. Dan ini menjadi kejutan besar di sejarah bola. Nah, tujuan dari teks ini kan untuk menginformasikan ya, biasanya kalau berita. Kalau misalnya kita jawab yang Germany first time failure, ini bisa. Cuma konotasinya jadi negatif. Ya nggak? Kalau kita nginin berita, ada yang kalah, ada yang menang. Terus kita konteksnya itu sebenarnya mau ngasih tahu yang menang. Ini ada kemenangan si A ini. Tapi kita judul beritanya kekalahan si B semenjak ini. Itu kan jadi konotasinya negatif ya. Nah, makanya main idea yang paling pas adalah Germany ada South Koreanya gitu. Kalau ini kan udah jelas ya subjeknya. Mana sih? Nah, kalau ini subjeknya nggak jelas. Germany first time failure terus apa gitu. Sedangkan selanjutnya di bawahnya dibahas tentang South Korea gitu. Antara dua fans ini tuh dibahas nih, dua respon dari fansnya itu juga dibahas gitu. Nggak cuma membahas tentang failure-nya si Jerman doang. Gitu. Kalau cuma membahas failure-nya akan jadi konotasi yang negatif gitu. Oke? Oke, next. Novel? Oke. Boleh? Nomor 13. Which group leader benefits the most from this passage? My answer B. Sorry? B B. or D? Yes. D, football fans. Ini mau dijelas ya. Ini udah jelas ya. Karena yang paling dibahas ya cocoknya untuk football fans. Gitu. Karena ini kan tentang history dari sepak bola. Oke, next. Kansa, apakah sudah join Kansa? R siapa nih R? Iya. Oh, Kansa. Boleh Kansa. Number 14. In which paragraphs mention about positive impact gained from yoga? My answer is D. D. Any other answer? Ada jawaban yang lain? Sepakat semua? Sama Kak. Oke, benar ya. Jawabannya adalah yang D. Karena di sini lihat paragraf pertama. Paragraf pertama itu ada kalimat ini ya. Practicing brief sessions of yoga and mindfulness can significantly improve energy levels and brain function. Manfaatnya ya. Kemudian di paragraf kedua. A collection of studies reported that regular practice of yoga improves serotonin level, decrease depression and anxiety, increase blood flow, flowing more oxygen, bla 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 bla. Ini semua ngebahas tentang benefit dari yoga atau impact-nya. Oke. Next, the last. Siapa yang belum? Maimunah udah ya? Siapa ya yang belum? Fikria. Oke, boleh. The word exhale. The word exhale in paragraph 3 means breathe out. Breathe out. Breathe out. Ini udah. Ini obviously ya. Breathe in napas. Tarik nafas, blow itu meniup, gas gitu. Apa ya? Gas tuh kalau ininya apa ya? Mendeskripsikannya.
Terus grasp itu apa ya? Memegang sesuatu dengan kuat. Gitu. Jadi exhale itu artinya breath out. Kalau breathe in itu inhale. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari 15 soal ini? Guys, aman ya semuanya? Jadi kalau ditanyakan sinonim itu tidak selamanya langsung ditanyakan sinonimnya apa, tapi bentuknya closest meaning tadi ada closest meaning, terus ada ini secara eksplisit the synonym, ditanyain sinonimnya apa, terus nah ini juga nih what the synonym yang ditanyakan langsung sinonim, terus ada lagi means, nah ditanya bentuknya means maknanya artinya apa gitu, terus ini juga means can be replaced by, bisa diganti, kata ini bisa diganti dengan kata apa, itu juga sama menanyakan sinonim. Terus the similar meaning, yang punya kata yang punya meaning yang mirip dengan kata yang digarisbawahi, itu juga menanyakan sinonim, sama closest meaning, ya kayak gitu lah bentuk-bentuk soal. Jadi tidak selamanya secara khusus langsung nanya ini sinonimnya apa gitu. Oke? Paham? Paham. Kita selesai lebih cepat aja ya. Nggak ada yang dibahas lagi. Atau ada yang mau ditanyakan around English subject? Oke. Ini nanti penjelasannya aku kirim ke grup ya. Ini udah ada penjelasan. Penjelasan singkat aja sih. Oke. Gimana admin kalau kita sudahin nggak apa-apa nggak admin? Nanti kalau kirim evaluasinya bahasa Inggris dan juga matematika. Bahasa Inggris mau berapa soal? Mau 15 atau 20? Atau 30? 12. 12 tengah-tengah banget ya. Ya 15 lah ya, standar lah ya. Cepet kalian mengerjainnya bahasa Inggris. Satu lagi kalau sinonim gini. Easy peasy, lemon squeezy. Oke, kita dokum dulu yuk sebelum selesai kelas. Yang bisa on cam. Itu siapa ya, Kak? Rosa. Oh, kayaknya yang apa aja sih? Rania. Siapa lagi? Mas Luha wafat. Oh ya, berarti masih diharam. Nggak join. Mungkin. Oke, yuk. Udah semua. Cowok-cowok doang yang on cam. Jadi mayuk. Yang lain cewek-ceweknya nggak mau on cam kah? Temenin aku. Lagi nyari kerudung. Oke. 1, 2. Oke. Oke, thanks guys. Terima kasih banyak waktunya. Semoga